الحبيب الهدي بن علي بن حسن الكهف منعه آباؤنا وسلافنا وشيوخنا ورجال صالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif wa nafa'ani wa bi'ulumihi fid dharain amin ila angkon. Tasih membahas tentang kesempurnaan ilmu dari baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kalau ini diceritakan, dijauhakan. Kalau ini ragu mengatakan cerita itu kadang kasus dongeng. Yang saya maksud cerita di sini real terjadi. Kejadiannya masa lampau, jadi maksud cerita, bukan cerita fiktif, bukan cerita dongeng. Ketika kita berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, itu real terjadi, bukan cerita fiktif. Nah, itu yang perlu pulau kali panjenengan pahami dan masukkan ke dalam hati kita. Kita meyakini bahwa itu terjadi. Penting sekali di sini. Kita pahami dari pondasi dasar kita, memahami bahwa yang diceritakan tentang Nabi Muhammad SAW itu real terjadi, termasuk peristiwa yang mungkin akal kita tidak bisa nyampe, tentang Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Nah itu perlu yang ngapunten tiang-tiang akhir zaman ini sampai kadang memakai logika. Ya memang perlu ada tempatnya logika kita pakai, tapi ketika itu logika ada yang tidak bisa nyampe. Yang dibutuhkan adalah keimanan. Makanya ada rukun Islam, ada rukun iman. Salah satu rukun iman itu mengimani kepada utusan Allah, mengimani kepada perkara gaib. Nah, ini ada mungkin anak-anak tingkat tok yang bahas ini. Yang pun sepuh-sepuh kayak tadi nggak pakai mikir. Padahal seharusnya kita yang sudah masuk usia ini ya, di atas 40 ini harus mikir ke situ. Kalau itu saja nih yakin tenanan kok gak sih saja nih perkara rukun iman nih. Nah, itu perlu sesekali, bukan sesekali, perlu kita untuk apa ya, menyadari bahwa itu harus kita yakini. Di sini kemarin bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu diajari oleh Allah, wa 'allamaka ma lam takun ta'lamun, diberitahukan apa-apa. Ada kata ma di sini. Ma ini maksudnya ya apa-apa, ya sesuatu apa? Ya ilmu. Nanti mohon maaf di sini saya ketika membaca di sini. Setelah nanti sedikit ada terlompat satu bait di sini. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di dalam Al-Qur'an di sini terhimpun, kalau di sini diartikan secara bebas tentang yaitu kebenaran-kebenaran. Nah, saya mikir ini tadi, kok nggak dikatakan pengetahuan ya, kok nggak dikatakan ilmu, tapi kenapa kok dikatakan kebenaran? Nah, kembali kepada yang saya katakan, kita harus meyakini. Salah satu rukun iman tadi saya katakan kepada maksudnya rukun iman mau itu. Nah, sama iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat dulu. Malaikat yang wajib kita ketahui 10 nama yang wajib kita ketahui. Padahal malaikat itu bukan hanya 10, banyak. Bahkan di sini diceritakan Nabi Muhammad SAW mengetahui jumlah malaikat yang menyangga arsy-nya Allah. Nah, jumlahnya kalau kali ini kan nggak ngerti nih. Ya ampun, malaikat. Kemudian yang ketiga,
Iman kepada utusan Allah, Rasul, Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Pinten 25. Oke. Paham lo paham? Kita mau nyebutnya sisi karo iku. Terus yang keempat, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu pinten? Kopi gue coba dilepok ini lebih. Apa sih sebenarnya kopi gue? Kopi gue ini sudah kitab suci nih gue. Termasuk salah satunya adalah Al-Quran di sini. Ya. Kemudian yang kelima, iman kepada langsung dari akhir. Qadha dan qadar, ketentuan baik buruknya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, iman kepada hari akhir. Jadi hari itu wonten hari akhir. Kapan hari akhir niku? Hari Jumat. Hari akhir niku hari kiamat dinten Jumat. Makanya wonten ana Rebu wekasan. Ya. Badhe Rebu niku terus Kemis, Jumat, kiamat, Rebu terakhir. Guyonan. Nah, wow, iman kepada kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya Al-Quran. Jadi kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mulai dari Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW, itu semuanya isinya tentang kebenaran. Yang terjadi juga kebenaran. Salah satu saya kasih contoh, menawi mboten klintu nggih. Niki kedadosane datang Teluk Meksiko mboten klintu. Itu ada air yang di bawah laut, air tawar, yang di atasnya ini air laut, tapi tidak bercampur. Yang menemukan salah satunya, kalau tidak salah loh, mboten klintu niku, seorang ilmuwan berkebangsaan Perancis. Mboten klintu, makanya dicek ke Google wonten. Kalau salah di ngapunten, soalnya nggak pakai anu. Nah, di situ Allah sudah menceritakan gitu. 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, Allah sudah mengatakan di dalam Al-Qur'an ada air yang tidak bercampur padahal satu tempat. Air tawar, di atasnya air asin. Jenengan saged damel ngeten iki. Boten saged. Kok saged boten campur? Lho niku kuasane Allah Subhanahu wa ta'ala dan benar terjadi. Makanya ketika saya pikir, kok enggak dikatakan pengetahuan ya? Ilmu dikatakan pengetahuan itu ilmu. Ilmu itu ada yang elek, ada yang enggak bagus. Ada yang enggak bagus. Mengajari kejelekan ada, ilmu nyopet. Loh, itu pengetahuan itu. Tapi di sini dikatakan Al-Qur'an itu tentang perkara-perkara kebenaran. Perkara kebenaran. Makanya gak dikatakan ilmu di sini, gak dikatakan pengetahuan. Gak dikatakan pengetahuan. Pengetahuan belum tentu baik. Tapi kalau kebenaran pasti di situ dikatakan benar, pasti. Namanya benar, ya sudah pasti benar. Termasuk cerita-cerita, kalau dulu sering saya katakan Al-Quran itu secara umum dibagi 3. Yang pertama peringatan, yang kedua kabar gembira, yang ketiga cerita orang terdahulu. Nah, kalau cerita orang terdahulu ini bukan fiktif, dan ini benar, kejadian. Contoh sekarang yang lagi viral, jadi mengikuti Saudi beliau, tempat yang Nabi Muhammad SAW tidak mau ada di situ. Kalau lewat disuruh cepat, tidak boleh minum airnya dan sebagainya. Sekarang sama orang dibuat tempat wisata. Oke, ajub, yang viral itu. Dan itu memang benar ada, itu buktinya. No, daerah nopo itu. Wali loh sini. Nah, sesekali ojo delok sehari itu aja ini. Ya, di googling itu. HP ini digunakan untuk mencari ilmu pengetahuan yang bisa
mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki Nabi Muhammad diajari oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kedudukannya di atas para nabi dan rasul yang lain. Itu tidak bisa diganggu gugat, ini sudah haknya Allah, hak prerogatifnya Allah, tidak bisa nanti kita berandai-andai, tidak boleh di sini. Di sini juga beliau pernah mengatakan yang diriwayatkan Imam Muslim, yang diriwayatkan Anas, Sayyidina Anas bin Malik ya di sini. Ya, itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayo tanya. Kalian mau tanya apa? Akan saya jawab. Pasti akan saya jawab. Ini menunjukkan apa? Keluasan daripada ilmu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat lain dikatakan, beliau mengatakan, ayo kalian mau tanya apa? Akan saya jawab selama saya masih ada di sini. Masih ada di tempat ini, suruh tanya. Tanya apa saja, sama tanya apa. Dan ada satu riwayat di sini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita bahwa mengatakan, saya tidak merasakan hal seperti hari-hari yang lain. Hari ini hari yang saya melihat satu kebaikan, saya melihat keburukan, dan saya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala jannah wa nar. Jadi Nabi Muhammad itu ditunjukkan betul melihat surga dan juga melihat neraka. Ketika beliau Isra wal Mi'raj, juga ketika beliau berkhutbah di sini berbicara dengan para sahabatnya, saya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bentuknya surga, keadaannya neraka. Kalau kita kembali ke atas, ya, ke atas permasalahan di sini. Beliau jadi riwayat ini Asili ini mengatakan, Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya yang lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kita pahami di sini. Makanya qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni itu harus kita pegang betul. Kenapa? Nabi Muhammad yang lebih kenal dengan Allah. Nabi Muhammad yang tahu tentang Allah, yang paling tahu di antara makhluk yang lain. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sudah melihat surga, Nabi Muhammad sudah melihat neraka. Jangan mengatakan, surga kan belum ada. Kata siapa? Satu contoh di sini. Jenengan mungkin pernah mendengar kalimat satu hari di akhirat berapa tahun di dunia? Satu hari di akhirat di dunia tahu. Sakit jenengan bayangkan. Sulit toh. Tidak mampu akal kita untuk mengatakan. Yang dibutuhkan keimanan di situ, bukan akal di sini. Bukan akal. Jadi ketika Nabi Muhammad mengatakan, saya ditampakkan bagi saya surga, ditampakkan bagi saya neraka, kita harus yakin. Harus meyakini, oh iya, keliru, jauh. Bagaimana kita mau itba Rasulillah, sedangkan kita menafikan, sedangkan kita tidak meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata itba ini mencakup semua hal bagi saya. Bahkan ibadah kita akan menjadi istimewa. Perkara yang bukan ibadah akan bernilai ibadah ketika kita mau menghabiskan hidup kita untuk itba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak rugi. Orang mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak rugi. Orang yang mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untung besar, saya katakan di sini. Kenapa? Kalau dari lanjutan ayat ini tadi, fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah berikan balasan yang tidak main-main. Apa? Allah akan cinta sama saya, sama kita. Kepada manusia yang itba Rasulillah ini Allah akan cinta. Loh, ini poin terbesar. Bagaimana untuk mendapatkan cintanya Allah? Bagaimana untuk mendapatkan ridhonya Allah? Menurut ayat ini cuma satu jalannya. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Allah akan mengatakan, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah cinta sama manusia yang mau itba Rasulillah. Kemudian Allah mengampuni, menghapus dosa kesalahannya ini loh, dihapus. Kenapa? Karena Allah cinta. Sebab Allah cinta maka dosanya diampuni. Kenapa kok Allah bisa cinta? Karena manusia ini mau itba Rasulillah. Perintahnya Allah untuk itba Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang tanya,
Bagaimana dengan perempuan? Ya, mungkin ada yang tanya, bagaimana dengan perempuan? Loh, perempuan apa bisa itbak Rasulullah? Bisa. Salah satunya untuk itbak Rasulullah, Anda pelajari tentang Sayyidatuna Fatimah. Bagaimana kehidupan Sayyidatuna Fatimah? Bagaimana akhlak daripada Sayyidatuna Fatimah? Bagaimana perbuatan dari Sayyidatuna Fatimah yang saat ini, mohon maaf, khusus muslimah ini ya. Ini ada poin penting ini. Anda betul-betul dijauhkan dari sosok pribadi yang agung untuk pimpinan panjenengan nanti di yaumul akhir. Siapa? Sayyidatuna Fatimah. Malah yang lebih menggelitik saya, pengen ketawa ketika ada salah satu teman daripada istri saya, lama tidak ketemu terus ngobrol ngalor ngidul etan ulon, kemudian ujung-ujung tanya anaknya berapa, yang nomor 1 namanya siapa, yang nomor 2 namanya siapa. Ketika istri saya nyebut yang nomor 2 Fatimah, ojo Fatimah kok koyo wong desa. La ilaha illallah. Iya betul itu. Ya betul. Ya saya guyonan saya, saya ada di sebelah istri saya ngomong daripada saya mohon maaf, toko roti di jeneng. Saya bilang, toko roti nih gue. Namanya kucing, Moza. Ada anak namanya Moza, ada. Guyonan saya, wah anak kucing. Namanya kucing Moza. Mohon maaf ya, mohon maaf. Yang sekarang orang-orang Muslim aja untuk memberikan nama putrinya itu Fatimah, Khadijah, itu agak malu, gak keren bahasanya. Mungkin di dunia ini ada mengatakan gak keren, gak masalah. Tapi besok pertama kali yang disebut nama oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diperintah kepada penduduk masyarakat suruh dudukkan kepalanya, siapa yang disebut? Fatimah Az-Zahra akan lewat di hadapan kalian, tundukkan pandangan kalian. Gak ada Mary, gak ada. Mary akan lewat dan Mary Munro dan lain sebagainya. Ya, nah itu perlu. Kenapa? Untuk mengawali bagi saya. Saya katakan bagi saya di sini ya. Mungkin Anda yang mau untuk melakukan itba Rasulullah, cari perkara-perkara yang selalu terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Termasuk perkara nafsu. Nafsu itu apa? Syahwat, kesenangan. Apa? Kesenangan kita sudah sama gak dengan Nabi Muhammad SAW? Kesenangan. Kalau pengen, Sayyidina Ali itu pernah mengatakan 3 perkara yang paling disenangi. Salah satunya puasa ketika terik panas matahari. Yakin pulau kalimat jenengan gak seneng perkara ini. Poso pas panas. Sayyidina Ali niku remen perkara seperti ini. Sayyidina Ali niku sinten? Sepupu misanan nak dulur kali Kanjeng Nabi sekaligus menantu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ditanya sing keloro jadi kan mesti tambah gak seneng. Sayyidina Ali senengane nopo? Kepingine Sayyidina Ali niku syahid ketika perang, mati senengane. Satu kesenangan itu mati di jalannya Allah, seneng Sayyidina Ali. Tanya kita bagaimana? Ya setek si enteng niku wae. Luwe ngelak pas panas. Ono es teh, ono rawon, ono bakso tapi gak oleh. Es degan cocok. Tapi itu mriki mboten-mboten. Oh, nggih. Nah, di sini juga dikatakan apa? Allah Subhanahu Wa Taala menghibur di dalam Al-Quran ini ya, kebenaran pengetahuan serta kebenaran dan ini yang diajarkan dan ini yang dikenalkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau berkata, saya bisa menerangkan kepada panjenengan, kepada Anda suratul Fatihah yang keterangan ini, ya, keterangan dari surat Fatihah ini bisa diangkut dengan 70
onta atau kuda di sini. Jadi kerenjang ada 70 onta kanan kiri. Ini keranjangnya penuh dengan keterangan daripada surat Al-Fatihah. Ini Sayyidina Ali. Bisa ngikuti. Jadi Sayyidina Ali itu bisa menerangkan surat Al-Fatihah mulai Bismillah sampai waladhdallin. Ya, itu kalau bahasa kitab itu mensarahi surat Al-Fatihah dengan apa? Sebanyak 70 unta yang bawa keterangan ini tadi. Keranjangnya kanan kiri penuh keterangan, sarah daripada penjelasan daripada surat Al-Fatihah. Lalu kemudian beliau mengatakan, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Dan ini Sayyidina Ali kata sesuatu. Saat ini pulau damel analogika, pulau kali panjenengan nyarahi surat Fatihah, jelasakan surat Fatihah, pinter lembar. Abot yo. Ya kamu tadi. Kalau cerita ngeten iki, kalau ngomong ngeten iki abot gitu. Kok pelajari agama kok rumit ini sih saja. Iya. Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Iki pengajian kok gak tambah ini kok tambah ngebot-ngeboti. Mungkin keliru pemahaman jenengan. Ketika saya memberikan penjelasan seperti ini, bukan membebani panjenengan. Saya cuma mengajak Anda untuk berpikir. Saya memberikan, mohon maaf, cara yang paling mujarab, cara yang paling efektif untuk mendapatkan ridhonya Allah. Dengan saya katakan cukup itba Rasulullah, contoh Nabi Muhammad. Pertanyaannya tanya nafsunya, mau tidak itba Rasulullah? Itu loh, di situ. Anda merasa berat karena nafsunya Anda tergores di situ. Satu perkara yang dulu tidak pernah Anda terima, terus Anda terima, ditekan seperti ini, berontak nafsunya. Kenapa? Karena Allah sudah katakan inna nafsala ammarah. Nafsu itu mengajak kepada ammarah, wasu ila ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh satu pucuk kecil. Nabi Muhammad SAW ketika makan, beliau sering, saya katakan sering ya, beliau sering menggunakan 3 jari. Pernah 4 jari, sangat jarang 5 jari. Tanya pulau kali panjenengan, jenengan menggunakan makan 3 jari sering nopo sangat jarang. Bahkan kualinya kali Kanjeng Nabi. Ya, Kanjeng Nabi 5 jari, sangat jarang. Yang sering 3 jari. Lah tak balik pulau kali jenengan sing pundi niki? Sing sering pundi? 5. Alasannya nopo? Itu akeh. Padahal ketika kita makan dengan 3 jari, porsi makanan yang masuk kepada mulut kita, kemudian mulut mengunyah. Nek Kanjeng Nabi 27 kali ngunyah. Pulau kali jenengan kanan kiri telan, terus gak trimo rek telu kudu 5. Sajane sing dolim niku sinten? Kita yang didomplengi yang namanya nafsu. Gitu. Dia apa nggih? Engko nek wis kadung. Makane ditaker. Nggih, ditimbang. Minumnya diukur. Nggih napa nggih? Lek wis ngene manut apa manut? Doktere enteng ae. Jenengan nurut, lampahi, penak, jenengan raosaken, gak nurut, gak penak, jenengan sing raosaken. Enteng. Nggih to? Sinten sing enteng? Dokter itu duit bisa. Oh dia toh, jadi kata dokter kata mau 3 kali batur nuwun, jadi dokter Yai Hamim kau. Paham betul nih? Paham kau betul? Kenapa selama ini kita selalu menuruti nafsu kita? Itu masih perkara satu kecil dalam artian yang makan itu secara hukumnya bukan bernilai ibadah, tapi ketika dikaitkan Nabi Muhammad dahanya dengan 3 jari, kita contoh itba Rasulillah bernilai ibadah. Paham ya? Nah, kita kata panci sengaja kalau bahas masalah ilmu Kanjeng Nabi niku rada kula dawakaken amargi kula nggadahi panggih
dinten akhir niki, dinten akhir sing kula maksud, akhir sadèrènge kiamat. Mumpun tanglet kapan lho nggih. Wis pokoke kiamat itu dintene Jumat. Jumat kapan? Mbok merah, pokoke Jumat dengan titeni niku. Kiamat itu mesti Jumat itu dadine kiamat itu hari Jumat. Enggak ada kiamat Senin, Jumat. Terus saya kempesin jenengan kudune wedi. Iku wedi nek pocong mboten. Ya kiamat ta. Napa? Seperti kula aturaken. Akhir niki, akhir sebelum hari kiamat itu kebodohan menyebar. Yang dimaksud kebodohan menyebar itu larangan-larangan Allah banyak yang dikerjakan, perintah-perintah Allah banyak yang ditinggalkan. Contoh nggih, ya sewu, jenengan tak ngerti teng awake dhewe kok usah tak ngerti yang itu. Sakjane awake dhewe niki kula kali jenengan niku kali Allah taala ajri napa mboten. Mboten saya jawab jenengan tak ngerti ambak mawon, jenengan jawab pribadi. Kali Allah taala ajri napa mboten. Kali ancamanipun Allah taala ingkang namine neraka niku ajri napa mboten. Jenengan tak ngerti. Kalau di dalam hati kita itu jujur kok, tidak mungkin bohong, tidak mungkin. Kita punya namanya kol apa ya? Bukan hati, batiniah, lebih kepada batiniah. Yang batiniah ini selalu jujur, tidak mungkin bohong. Kita melakukan kejelekan, keburukan, ada penyesalan ya. Ada penyesalan. Nah itu tanya kepada diri kita masing-masing. Aku saja nih pangeran ini wedi mogah ya. Aku ki ambek neraka ini wedi mogah. Nah itu PR bagi kula panjenengan, tanya, jawab. Setelah menjawab, cari solusi. Saya tidak menjelaskan panjang lebar. Saya tanya kepada diri kita masing-masing, kita kepada Rob kita, kepada Tuhan kita Allah Azza wa Jalla, ada rasa takut apa enggak? Kemudian dengan ancaman Allah, kita punya rasa takut apa enggak? Kalau itu sudah terjawab, maka saya katakan cari solusi masing-masing. Apa solusi? Tidak tahu. Karena Anda yang tahu jawabannya. Kalau kita mikir bijak kepada pribadi kita, pasti ada jawaban yang baik untuk pribadi kita masing-masing. Pas 8:30 kata lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alimaz sirri minna, ataktikis sirra anna, wa abina wa'fu anna, wa kullana hisukunna, ya Rabbiya anil ilaika wajjatul amal, wa kun alaina bil iqbal, wa kullana waslihil bal, ya Rabbi ya Rabbal arbab, abdul faqiruk ala albab, atawakal batal asbab, mustadrikan batal mamal, ya wasi'al judi judan, al khairu khairu fa'indan, wa kulladhi rama abdu, fadrik birahmatik fil hal, ya mujidal khalqi turra, wa musi'al kulli birra, as'aluka asbala sidra, ala qaba'i wal ahdar, ya man yara sirra qalbi, hasbi tilauka hasbi, famhu bi afwika zambi, wasri kusudi wal a'mal, rabbi alaika timadi, kama ilaika istinadi, sirran wa aqsa muradi, ridauka daimul hal, ya Rabbi ya Rabbi inni as'aluka al-'afwa anni, wa lam yahid bika dhanni, ya malikal mulki ya wal, ashku ilaika wa abki, min syu'mi zulmi wa ifki, wa su'i fi'li wa tarki, wa syawadil qil wal qal, wa hubbi dunya zamimah, bikulli khairin akimah, fi al-balaya muqimah, wa hasbuka afad basqal, ya Muhammad as-silghawiyah, anis sabili sawiyah, أضحت روج علي وخشها الجاه والمال، يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني،
وفي الخصوص كبسني وقيدتني بالأرباب قد استعنتك ربي على متاوة قلبي وحال عقدة كربي فانزل إلى الغم ينجل يا ربي يا خير كافي قل علينا العوافي ولا شمس مخافي عليك تحسين والجمال يا ربي عبد ببابي يخشى علي مع عذابي ويرتجي لثوابي وخزن رحمتك حتى وقد أتاك بأزري وبانكساري وفقري واهدي بيسرك عسري بمن جودك والإفضال وامن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة وسقه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال وأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي على تعمد بالأنسال جدك وفضلك وبرك يرجى وفتشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم والحمد والإجلال يا ربي أنت نصيري فلقني كل خير واجعل جنان المشير واختم الإيمان الآجال وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كرمته الغزالة محمد الهدي الدال والحمد لله شكرا على نعم منه تجرى نبذ سر وجارا وبالبدايا والأسرار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لدى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه حتى الحب وآله وصحبه عدد طش السوق والحمد لله بالبر والأنام. Katakan kalau Allah sering sesama pelanggan jelaskan mungkin apa yang kita lakukan dari Allah. Sesuatu dikantor dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Monggo satu majelis untuk kita akhiri bila kita itu dalam majelis. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.